Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Agnes dengan nomor stambuk 219140998. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang bertema model-model pengembangan kurikulum PAUD. Pertama-tama yang saya akan bahas yaitu mengenai pilar pengembangan kurikulum PAUD. Nah, dalam pengembangan kurikulum anak usia dini hendaknya dikembangkan berdasarkan 3 pilar, yaitu penataan lingkungan di dalam dan di luar kelas. 2. Kegiatan bermain dan alat permainan edukatif. 3. Interaksi yang ditunjukkan oleh guru dan anak serta orang-orang yang terdapat di lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya yaitu pilar tersebut perlu dijabarkan ke dalam suatu strategi pembelajaran pada pendidikan anak usia dini yang terdiri dari komponen-komponen berikut. Yang pertama yaitu tujuan yang mengarah pada tugas-tugas perkembangan di setiap rentangan usia anak. 2. Materi yang diberikan harus mengacu dan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan yang sesuai dengan perkembangan anak. 3. Metode yang dipilih seharusnya bervariasi sesuai dengan tujuan kegiatan belajar dan mampu melibatkan anak secara efektif dan kreatif serta menyenangkan. Selanjutnya yaitu media dan lingkungan bermain yang digunakan haruslah aman, nyaman, dan menimbulkan keterkaitan bagi anak dan perlu adanya waktu yang cukup untuk bereksplorasi. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi yang terbaik dan dianjurkan untuk dilakukan adalah rangkaian sebuah assessment melalui observasi partisipatif terhadap apa yang dilihat, didengar, dan diperbuat oleh anak. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Adapun pendekatan dalam pengembangan kurikulum PAUD yaitu pendekatan tematik yang merupakan suatu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa bidang pengembangan untuk memberikan pengalaman yang bermakna pada anak. Selanjutnya yaitu pusat kegiatan belajar sentra. Pada pembelajaran yang berpusat pada anak, di bagian atas dasar bahwa setiap anak memiliki modalitas, gaya belajar, dan minat yang berbeda terhadap pengetahuan yang ingin diketahuinya. Selanjutnya yaitu pengelolaan kelas berpindah, yaitu merupakan pengaturan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh guru, baik dalam ruangan ataupun di luar dalam rangka melancarkan proses belajar dan pembelajaran pada anak. Pengaturan kelas adalah kunci sukses dari proses pembelajaran untuk anak usia dini. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum hendaknya memperhatikan beberapa prinsip berikut ini. Yang pertama yaitu relevansi, yang dimana kurikulum anak usia dini harus relevan dengan kebutuhan dan perkembangan anak secara individu. 2. Adaptasi. Kurikulum anak usia dini harus memperhatikan dan mengadaptasi perubahan psikolog, iptek, dan seni. 3. Yaitu kontinuitas. Kurikulum anak usia dini harus disusun berdasarkan antara satu tahapan perkembangan ke tahapan perkembangan berikutnya dalam rangka mempersiapkan anak memasuki pendidikan selanjutnya. Selanjutnya yaitu fleksibilitas, yang dimana kurikulum anak usia dini harus dipahami, dipergunakan, dan dikembangkan secara fleksibel sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan anak serta kondisi lembaga penyelenggara. Selanjutnya yaitu kelayakan. Kurikulum anak usia dini harus menunjukkan kelayakan dan keberpihakan pada anak usia dini. Selanjutnya akuntansibilitas. Kurikulum anak usia dini harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai penggunaan jasa pendidikan anak usia dini.
Selanjutnya yaitu berbagai model pembelajaran anak usia dini. Terdapat berbagai model pembelajaran anak usia dini yang dapat dipilih sesuai dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Satu yaitu model kelas berpusat pada anak. Tujuan menggunakan model kelas berpusat pada anak adalah untuk mengembangkan sejarah aspek perkembangan anak dan memberikan kesempatan kepada anak untuk menggali seluruh potensi yang dia miliki. Kedua yaitu model keterampilan hidup. Asumsinya yaitu kecerdasan yang dimiliki oleh seorang anak hanya akan berarti apabila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu model BCCT, yaitu adalah suatu metode atau pendekatan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan merupakan perpaduan antara teori dan pengalaman praktik. Keempat yaitu model bermain kreatif berbasis kecerdasan jamak. Bermain kreatif adalah kegiatan bermain yang memberikan kebebasan pada anak untuk berimajinasi, bereksplorasi, dan menciptakan suatu bentuk kreativitas yang unik. Demikianlah materi yang saya bawakan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.